Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai tools mathematics yang dapat kita gunakan dalam melakukan sebuah pemrosesan sinyal. Tools mathematics yang digunakan adalah transformasi Laplace dan transformasi Z. Yang akan kita pelajari di perkuliahan ini adalah pertama kita akan petakan bagaimana penggunaan dari tools mathematics untuk transformasi Laplace dan transformasi Z berkenaan dengan karakteristik dari sinyal atau sistemnya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai konsep dari transformasi Z. Nanti akan disajikan tabel transformasi Z, properti dari transformasi Z, dan inverse transformasi Z. Secara ringkas saja ya, karena Anda sudah mendapatkan teori mengenai transformasi Z di perkuliahan yang lainnya. Kemudian akan kita aplikasikan konsep transformasi Z itu untuk menganalisis sinyal waktu diskrit ataupun sistem linear time invariant. Sekarang kita lihat dulu posisi atau penggunaan dari transformasi Laplace dan transformasi Z ini. Jadi, seperti kita ketahui, sinyal realnya itu kebanyakan bentuknya adalah sinyal dalam domain waktu kontinus. Ketika kita akan melakukan pemrosesan sinyal domain waktu kontinus, tentu saja diperlukan effort yang cukup besar. Sehingga biasanya sinyal domain kontinus ini dirubah ke dalam bentuk sinyal domain waktu diskrit. Oke, caranya ya seperti ini. Sinyal waktu domain kontinus ini dibagi-bagi per sequence tertentu n pada setiap waktu periode tertentu. Sekarang kita misalkan kalau sinyal dalam domain waktu kontinus misalnya xt dan dalam domain waktu diskrit xn, maka untuk melakukan proses pengolahannya, jika sinyal itu dalam domain waktu kontinus atau variabel waktu yang kontinu atau variabel waktu diskrit, tentu saja akan sangat sulit kita kerjakan langsung karena variabel waktu ini kan terus bergerak, sehingga dalam software atau tools mathematics, maka untuk memudahkan perhitungan domain waktu ini, baik waktu kontinus atau waktu diskrit ini, dirubah ke dalam domain tertentu yang mudah diproses oleh software atau komputer. Yaitu untuk waktu domain kontinus, misalnya domain waktunya ini dirubah ke dalam domain S, misalnya variabel S atau bidang S. Ketika berubah, di sini simbolnya dari X kecil t menjadi X besar S. Artinya sinyalnya sudah kita rubah ke dalam bentuk lain dari variabel T menjadi variabel domain S. Nah, bagaimana cara merubahnya ini? Nah, kita gunakan tools mathematics, yaitu transformasi Laplace. Nah, untuk yang sinyal domain waktu diskrit pun sama, kita rubah dari domain waktu sequence tertentu ke dalam misalnya domain Z. Nah, sudah mengalami perubahan ya, dari sinyal XN menjadi X besar Z. Nah, bagaimana cara merubahnya? Gunakan tools mathematics, yaitu berupa transformasi Z. Nah, domain S dan domain Z ini apa sebetulnya? Nah, misal ini domain S ini sebetulnya mewakili frekuensi. Di sini J ini adalah bilangan imajinernya ya. Sehingga sinyalnya itu berupa sebuah sinyal bentuk yang baru X dalam domain frekuensi. Nah, jika sudah dalam bentuk seperti ini, maka bisa kita lakukan perhitungan, kita compute, kita proses menggunakan software atau komputer.
Sama juga untuk yang domain waktu diskrit, Z itu apa? Z itu sebetulnya isinya ini, frekuensi juga. Di sini theta ini adalah frekuensi digitalnya, tapi bentuknya eksponensial. Maka perubahannya sinyal yang dihasilkan ya sini, nilai sinyalnya dalam domain frekuensi juga. Nah, dari mapping penggunaan tools mathematics baik transformasi Laplace atau transformasi Z dalam pemrosesan sinyal ini digunakan misalnya untuk mengetahui kestabilan sebuah sistem, baik yang sinyal continuous ataupun discrete. Bisa kita gunakan ini. Nah, karena core perkuliahan kita adalah pemrosesan sinyal digital, maka yang akan dibahas tools mathematics yang digunakan kali ini adalah yang transformasi Z. Oke, nah Anda mungkin sudah mengenal ini adalah tabel transformasi Z. Jadi berbagai macam bentuk sinyal dalam domain waktu diskrit ini kita bisa dapatkan bentuk transformasi Z-nya. Anda lihat, misalnya kita lihat contoh yang pertama ini adalah sinyal unit impuls, DON. Maka bentuk transformasi Z-nya adalah 1. Dan nilai region of convergensinya di semua Z. Untuk step, sinyal step, UN, bentuk transformasi Z-nya adalah 1/1 min Z pangkat min 1. Dan nilai region of convergensinya adalah untuk Z-nya lebih besar dari 1. Dan banyak bentuk sinyal lainnya sudah didapatkan dalam tabel transformasi Z, bentuk transformasi Z-nya. Berikut bagaimana region of convergensinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan tabel transformasi Z ini? Bisa menggunakan definisi transformasi Z ataupun menggunakan sifat-sifat dari transformasi Z. Nah, sifat-sifat dari transformasi Z ini disajikan dalam properties transformasi Z. Yang pertama adalah linearity. Misalnya seperti ini, jika ada dua buah sinyal, kita jumlahkan sinyal Xn dan Yn dengan masing-masing koefisiennya A dan B, maka berdasarkan properti transformasi Z, sama juga seperti kita menjumlahkan masing-masing hasil transformasi Z dari masing-masing sinyal itu, dikalikan dengan masing-masing konstantanya. Ini adalah sifat linearity-nya. Kemudian ada shifting property. Dalam hal ini adalah delay theorem. Jadi, properti sifat pergeseran waktu. Nah, delay artinya seperti ini. Jadi, sinyal katakanlah Xn di-delay sebesar K, maka hasil transformasi Z-nya sama dengan ini, Z pangkat min K dikalikan hasil transformasi Z dari sinyal Xn tersebut. Jika kita gambarkan dalam bentuk blok diagram seperti ini. Oke, sistemnya berupa unit delay. Properti transformasi Z yang lainnya adalah time reversal. Jadi, waktunya dicerminkan atau dibalikan. Misalnya ini, Xn kita cerminkan domain waktunya menjadi X min N. Maka hasil transformasi Z-nya adalah nilai transformasi Z-nya itu, tapi dalam bentuk domainnya menjadi, atau parameternya Z pangkat min 1. Kemudian ada yang dikatakan sebagai multiplication, perkalian oleh sederetan sinyal eksponensial. Misalnya seperti ini, eksponensial A pangkat N dikali dengan Xn. Maka hasil dari transformasi Z-nya adalah hasil transformasi Z-nya dengan domainnya A pangkat N dikali Z. Untuk kasus tertentu, kalau Xn-nya dikalikan dengan E pangkat J N theta, theta ini adalah frekuensi digitalnya dikalikan dengan sekuen waktu tertentu, dikalikan dengan ini bilangan imajiner ya.
maka hasil transformasi Z-nya adalah ini. Sama juga seperti Z-nya ini, kita kalikan domainnya menjadi E pangkat Z theta dikali dengan Z. Properti transformasi Z lainnya adalah diferensial. Jadi, dia diperoleh dari mana jika sequence domain waktu diskritnya ini kita kalikan dengan sebuah sinyal waktu diskrit, maka hasil dari transformasi Z-nya adalah min Z dikalikan dengan diferensial atau turunan pertama dari transformasi Z-nya. Kemudian ada yang dikatakan properti transformasi Z adalah konvolusi diskrit, discrete convolution, yaitu sama dengan ini. Jadi kalau ada sebuah sinyal Xn dikonvolusikan dengan sebuah sinyal respon impuls Hn, maka hasilnya yaitu Yn menjadi Yz, sama dengan penjumlahan dari masing-masing hasil transformasinya dari Xn yaitu X besar Z, dan dari Hn adalah Hz. Jika kita gambarkan dalam bentuk blok diagram, jadi seperti ini. Kemudian yang perlu kita cermati dalam transformasi Z adalah konsep mengenai inverse transformasi Z. Jadi, seperti kita ketahui, misalnya seperti ini, sebuah hasil transformasi Z yang sudah diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan komputer, kita akan kembalikan ke dalam sinyal domain waktu lagi, biar dapat diinterpretasikan. Maka gunakan konsep inverse transformasi Z. Bagaimana cara mencari inverse transformasi Z? Salah satu metode yang banyak digunakan dan cukup mudah digunakan adalah menggunakan fraksi parsial. Sekarang kita akan aplikasikan transformasi Z dalam menganalisis sinyal waktu diskrit. Seperti kita ketahui, bentuk transformasi Z untuk sinyal waktu diskrit adalah seperti ini. Hasil transformasi Z dari sebuah sinyal waktu diskrit Xn adalah X besar Z, dengan diperoleh dengan cara mengalihkan sinyal Xn tersebut dengan dikalikan Z pangkat min N. Dengan N-nya, ini adalah sequence waktunya ya tentu saja ya, dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, bentuk transformasi Z seperti ini adalah nilai Z-nya ya. Oke, seperti disampaikan tadi, theta ini adalah digital frekuensi, dan Z-nya bentuknya berupa variabel bilangan kompleks. Nah, jika bentuk transformasi Z-nya seperti ini, dikatakan sebagai transformasi Z dua sisi. Pada kenyataannya, kita ketahui bahwa sistem itu kebanyakan realnya adalah sistem yang kausal. Jadi, itu artinya kausal itu nilai sinyalnya Xn itu akan bernilai 0 kalau waktunya kurang dari 0. Maka, artinya sistemnya ada sebab akibatnya gitu ya. Waktunya mulai dari 0 sampai tahingga gitu ya. Maka bentuk transformasi Z-nya yaitu X besar Z sama juga sinyal Xn-nya dikali dengan Z pangkat min N. Nah, karena sistemnya kausal, ada nilai Xn-nya itu pada saat N-nya yang, kalau di sini, Xn itu akan bernilai 0 pada saat N kurang dari 0. Jadi, nilai Xn yang ada yaitu pada N sama dengan 0 sampai tahingga. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. Ini yang disebut sebagai transformasi Z satu sisi. Atau kita gunakan pada sistem kategori klasifikasi kasual. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan ini, menentukan fungsi transfer dari sebuah sistem berikut. Sistemnya, yaitu Yn, outputnya dibangun dari
deretan input, yaitu xn, ditambah output sebelumnya, yaitu yn-1, dikalikan dengan sebuah gen atau pengalinya, yaitu A. Kalau kita gambarkan dalam bentuk blok diagram seperti ini, yn merupakan penjumlahan dari deretan input xn, gitu ya, dari sebuah input xn ditambah dengan sebuah nilai output yang sebelumnya, yang kita gambarkan dalam bentuk feedback. Sebelumnya dengan misalnya kita buat di sini P-nya sistem delay, berarti Z pangkat min 1 ya, dengan pengalinya adalah gennya A. Maka bentuk transformasi Z-nya kita gunakan, kita cari, kan fungsi transfer itu perbandingan dari output terhadap inputannya. Maka kita gunakan paling mudah, kalau kita mau bandingkan outputnya terhadap inputnya, mencari fungsi transfer, kita gunakan transformasi Z, artinya kita rubah yn, y domain waktu diskrit ini, kita rubah ke dalam domain Z. Yn menjadi yz, dan xn menjadi xz, begitu pula. Nah, untuk suku ini, A, yn-1, ini kan delay. Kita gunakan properti shifting atau delay theorem dari transformasi Z. Kalau ada seperti ini, bentuk di delay minus 1, maka bentuk transformasi Z-nya ini, Z pangkat min 1 kali dengan hasil transformasi yn-nya, yaitu yz, dikalikan dengan nilai gennya. Maka dengan mudah kita dapatkan fungsi transfernya. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Yz diperoleh dari xz dan inputan yz yang di-delay. Di-delay-nya, Anda lihat di sini, z min 1 sini. Kalikan dengan gennya. Maka, fungsi transfer dari sistem, kita tinggal bagi saja output terhadap inputnya. Oke, diperoleh ini. Inilah fungsi transfer yang bisa kita gunakan untuk mengolah, memproses sinyal menggunakan bantuan komputer. Dalam bentuk transformasi Z, lebih mudah digunakan. Sekarang kita lihat, transformasi Z itu sebetulnya berupa deretan pangkat dengan jumlah suku tak terhingga, sehingga mungkin saja hasilnya tidak konvergen, artinya tidak menuju ke satu titik tertentu, ke satu nilai tertentu untuk semua nilai Z. Itu artinya akan ada nilai-nilai Z yang berada pada kategori konvergen. Nah, nilai-nilai Z yang ada pada kategori konvergen disebut sebagai region of konvergensi, ROC. Misalnya seperti ini. Misalnya ada deretan sinyal step seperti ini, xn. Seperti kita ketahui, nilainya kalau step 1 untuk waktunya mulai dari 0 sampai hingga, kalau waktunya kurang dari 0, nilainya kan 0. Nah, bentuk transformasi Z-nya kan seperti ini. Kita gunakan bentuk transformasi Z untuk domain waktu diskrit. Oke. Nah, nilainya kan 1 untuk sinyal step kali dengan Z pangkat min N. Kita cari untuk sinyal yang ada saja. Yang ada berarti yang ini ya, mulai dari N-nya sama dengan 0 sampai hingga. Oke, kita substitusikan hasilnya ini. Kita kalikan menjadi 1 ditambah Z pangkat min 1, tambah Z pangkat min 2, dan seterusnya. Nah, di sini
bentuk transformasi Z yang dihasilkan menjadi sebuah deret geometri dengan rasionya atau perbandingannya sebesar Z pangkat min 1. Sudah kita ketahui ya, cara mencari rasio adalah suku selanjutnya dibagi suku sebelumnya. Ya. Nah, itu artinya pada sequence sinyal step ini, deret itu akan konvergen kalau nilai Z pangkat min 1 mutlaksnya itu kurang dari 1. Atau nilai Z-nya lebih besar dari 1. Oke, kita jumlahkan menggunakan deret geometri Tahingga, diperoleh ini ya, deretan sinyalnya ini dalam domain Z. Kita jumlahkan, diperoleh ini. Nah, sekarang kita lihat pada transformasi Z ini berlaku di semua tempat di luar lingkaran Z ini, radiusnya 1 ya, dari titik asal. Nah, nilai Z mutlaks ini adalah lingkaran beradius 1 yang disebut sebagai lingkaran satuan atau unit circle-nya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi, kita gambarkan dalam koordinat bidang Z ada bagian real dan imajiner. Anda lihat di Z sama dengan 1 di posisi ini. Nah, Anda lihat di sini nilai-nilai yang diarsir ini adalah nilai yang dikatakan sebagai nilai stabilnya atau nilai yang region of konvergensinya. Nah, kenapa bisa digambarkan seperti ini? Kita lihat penjelasannya. Misalkan, untuk Z lebih besar dari 1, maka nilai hasil transformasi Z-nya kan konvergen. Kita coba saja, kita buktikan, misalnya untuk yang Z lebih besar 1, katakanlah kita pilih Z sama dengan 2. Oke, kita masukkan ke dalam hasil transformasinya, X besar Z, nah Z-nya kita ganti 2, 2-nya kita substitusikan ke nilai Z-nya, kita jumlahkan, nah diperoleh hasilnya 2. Artinya apa? Hasilnya untuk semua deretan ini konvergen menuju satu titik. Ya kan? Satu titiknya yaitu nilainya 2. Menuju satu nilai tertentu yaitu 2. Nah, sekarang kita lihat kalau yang konvergen seperti ini. Nah, yang divergen itu seperti apa? Yaitu misalkan bukan misalkan, syaratnya di sini adalah Z-nya kurang dari 1. Misalkan kita pilih nilai Z kurang dari 1, yaitu 0,5. Dengan cara yang sama, kita substitusikan ke dalam bentuk transformasi Z-nya. Oke, kita itu diperoleh ini. Maka diperoleh deretan sinyal yang menyebar. Anda lihat nih, menjadi bentuk deret lagi, tidak menuju ke satu nilai tertentu. Maka ini yang dikatakan sebagai divergen. Maka nilai region of konvergensinya ROC ini dibatasi oleh lingkaran jari-jari sama dengan 1. Dan jari-jari poolnya, ada istilah pool ya di sini. Menjadi seperti ini, Z per Z-1. Nah, pool itu ini, bawah ini, nilainya 1 ini. Nah, apa sih arti dari pool ini? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pool. Pool ini ada pasangannya namanya zeros. Nah, zeros ini apa? Zeros adalah nilai-nilai dari Z untuk nilai dari hasil transformasi Z-nya yang sama dengan 0, zeros. Nah, kalau pool ini adalah nilai-nilai dari Z untuk nilai hasil transformasi ZHZ-nya yang sama dengan Tahingga. Dari mana? Kita lihat. Dari fungsi transfer ini, kan kita lihat deretan output dibandingkan input. Outputnya dalam bentuk transformasi Z, kita buat seperti ini, deretannya, begitu pula inputnya. Kemudian, input dan output ini, konstantanya kita keluarkan, maka kita lihat di bagian output, numerator atau pembilang, bentuknya seperti ini. Ini kan sebetulnya bentuk deret polinomial. Deret polinomial ini bisa kita
faktorkan gitu ya. Kenapa harus difaktorkan? Biar kita mendapatkan nilai akar-akar karakteristiknya gitu ya. Untuk bagian yang output YZ difaktorkan menjadi ini Z kurang Z1 dikalikan Z min Z2 sampai ke seterusnya. Begitu pula untuk bagian yang input yang bawah ini, pembilang atau istilahnya denumerator juga kita faktorisasi untuk mendapatkan akar-akar karakteristiknya. Nah, akar-akar karakteristik ini untuk yang bagian atas ini pembilang atau numerator ada Z1, Z2, Z sampai Zm. Nah, nilai-nilai Z1, Z2 ini yang menyebabkan nilai dari Hz itu sama dengan 0. Ya kan? Kalau dia, makanya bagian ini dikatakan sebagai zeros. Nah, yang bawah ini penyebut gitu ya, atau denumerator, nilai akar karakteristiknya P1, P2, PL inilah yang disebut sebagai pool, yang menyebabkan nilai Hz-nya ini sama dengan tak hingga. Nah, inilah yang kita peroleh dalam transformasi Z. Informasi yang terdapat dalam transformasi Z ini merepresentasikan bentuk pool dan zero. Nah, bentuk pool dan zero ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram pools dan zero. Misalnya seperti ini. Ini adalah contoh diagram pool dan zero. Anda lihat ke dalam koordinat bidang Z ada bagian real dan imaginernya. Di sini kita lihat diagram pool dan zero dengan lingkaran bidang Z-nya itu adalah jari-jarinya atau radiusnya adalah 1. Oke. Nah, kita lihat di sini kan ada simbol X ini. Nah, X ini adalah simbol dari atau posisi dari sebuah pool. Berarti kalau di diagram pool dan zero ini ada 3 buah pool gitu ya. Kemudian, nah di sini ada lihat ini tanda O, dia adalah posisi dari zero-nya. Di sini berarti zero-nya ada 1 ini ya. Nah, sekarang kita petakan nilai pool dan zero-nya seperti kita membaca di koordinat kartesian X, Y. Di sini koordinatnya menjadi real Z dan imaginer Z. Berarti pool-nya kita lihat. Kita lihat nih pool pertama yang atas ini, dia ada di real plus minus imaginer plus. Berarti realnya di 0,5 nih, karena setengahnya dari lingkaran gitu ya. Tambah imaginernya di atas. Berarti plus 0,5 J. Kemudian Anda lihat pool yang di bawah, dia ada di realnya 0,5 dan di bagian imaginernya min 0,5. Maka pool yang ini atas dan yang bawah ini kita bisa tuliskan menjadi ini Z sama dengan 0,5 plus minus 0,5 J. Kemudian kita lihat pool yang terakhir, yang ketiga yang ini, dia ada di posisi 0,75, maka kita bisa langsung tuliskan poolnya J-nya adalah 0,75. Kemudian untuk zero-nya ada 1, yaitu di Z sama dengan minus 1. Nah, pool dan zero ini yang kita biasanya gambarkan dalam bentuk diagram pool dan zero ini menyediakan atau kita gunakan untuk menganalisis karakteristik dari sistem waktu diskrit. Jadi, berdasarkan nilai pool dan zero-nya dapat ditentukan respon frekuensi dari sistem yang digunakan. Untuk apa respon frekuensi ini? Untuk menentukan kestabilan sistem. Jadi, sebuah sistem dikatakan stabil kalau semua pool-nya berada di dalam unit lingkaran. Sedangkan
zeros-nya bebas, bisa berada di dalam atau di luar unit circle-nya. Ini yang dikatakan sistem stabil. Nah, kalau tidak stabil, ya kebalikannya dari ini. Oke, sekarang kita lihat penggunaan diagram pool dan zero. Misalnya untuk menentukan fungsi transfer dari sebuah sistem waktu diskrit. Seperti ini, maka tinggal kita bandingkan zeros terhadap poolnya. Anda tinggal inventaris zeros-nya. Di sini ada 2. Ini lihat tanda nolnya. Dan yang bawah ini. Oke, tinggal kita petakan. Kemudian yang dibagi dengan poolnya. Poolnya juga ada 2. Yang ini. Oke ya. Maka fungsi transfernya ini tinggal kita sederhanakan. Anda tinggal kalikan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Kalau ada bentuk diagram pool dan zero-nya seperti ini, terdiri dari 1 pool dan 1 zeros, maka transformasi Z kita gunakan untuk mencari fungsi transfernya. Kita bandingkan nilai zeros-nya. Sini Z sama dengan 0, ya berarti Z saja dibagi dengan poolnya. Poolnya ada di sini, di titik A, berarti Z min A. Sekarang kita lihat contoh penggunaan aplikasi dari transformasi Z untuk menganalisis sebuah sistem linear time invariant waktu diskrit. Misalkan, sistem linear time invariant waktu diskritnya adalah ini. YN minus 3/4 YN min 1 ditambah 1/8 YN min 2 sama dengan XN. Dengan YN-nya adalah output, XN-nya adalah input. Nah, analisis untuk sistem linear time invariant itu apa sih? Biasanya yang dicari adalah menganalisis sistem, yaitu bagaimana atau berapa atau apa bentuk fungsi transfernya. Yang kedua adalah bagaimana respon sistem itu. Respon sistem biasanya yang dicari adalah respon sistem ketika diberikan impuls ataupun sinyal step. Nah, seperti contoh ini. Yang pertama adalah kita akan menganalisis sistem. Yang pertama, bagaimana fungsi transfer dari sistem itu. Kemudian yang B, menentukan respon sistem kalau diberi impuls, yang dikatakan sebagai respon impuls. Dan yang C adalah menentukan respon step dari sistem. Itu artinya sistem diberi inputan sinyal step. Oke, sekarang kita jawab yang pertama adalah fungsi transfernya. Kita gunakan paling mudah menggunakan konsep transformasi Z. Maka sistem yang berbentuk sistem linear time invariant ini kan dituliskan dalam bentuk persamaan keadaan state space dalam domain waktu diskrit. Maka bentuk sistem dengan persamaan keadaan atau state space-nya dalam domain waktu diskrit ini kita rubah ke dalam domain Z menggunakan transformasi Z. YN menjadi YZ. Kemudian yang ini, suku kedua, 3/4 YN min 1, gunakan properti transformasi Z untuk yang delay shifting tadi. Delay sama dengan 1. Kita tuliskan. Nah, kalau bentuk delay kan seperti ini, ya kan? Begitu pula yang suku kedua dan yang XN-nya. Maka dari itu, konsep transformasi Z yaitu properti transformasi Z berkaitan dengan delay harus benar-benar dikuasai. Oke, semua yang berada pada output atau respon sistem YZ kita satukan, oke, sama dengan XZ.
Sehingga fungsi transfer dari sistem itu tinggal kita bandingkan antara output dengan input diperoleh ini. Nah, ini kan dalam bentuk persamaan polinomial Z pangkat gitu ya. Nah, kita sederhanakan bentuknya menjadi tinggal kita kali Z kuadrat per Z kuadrat diperoleh ini. Nah, untuk mengetahui terlihat sistem itu karakteristiknya dari nilai zeros dan poolnya, nah yang atas ya sudah tidak perlu kita sederhanakan lagi, sudah bentuk paling sederhana. Nah yang bawah ini bagian denumerator atau penyebut kita faktorkan seperti ini. Anda faktorkan, ini diperoleh seperti ini. Nah inilah nilai poolnya tadi, nilai pool dari sistem. Untuk itu di sini diperlukan keterampilan Anda dalam melakukan faktorisasi. Mulai dari kalau ini kan bentuk persamaan kuadrat, dengan mudah Anda lakukan faktorisasi. Anda bisa, misalkan kalau sistemnya polinomialnya pangkat 3, pangkat 4, dan lain-lainnya, Anda pun tetap bisa lakukan proses faktorisasinya. Anda bisa pelajari menggunakan metode Horner. Itu cukup membantu untuk kita melakukan proses faktorisasi ini, untuk mendapatkan akar-akar karakteristiknya, baik di zeros ataupun poolnya. Oke, nah dengan nilai Z-nya, tentu saja ya, lebih besar, di sini kan ada pilihannya, setengah dan seperempat. Yang paling besar ya kita ambil ini yang setengah. Nilai Z-nya lebih besar dari setengah. Oke, yang kedua untuk menganalisis sebuah sistem linear time invariant adalah kita akan melihat respon impulsnya. Respon impuls berarti sistem ini diberikan impuls. Oke, di sini kita lihat kenapa kita harus menggunakan fraksi parsial, karena ini kan tadi kita peroleh di sini, ini kan bentuk dari respon, bentuk dari fungsi transfer sistemnya. Fungsi transfer sistem, transfer dari sistem ini bentuknya ini, Z kuadrat per ini ya, Z min setengah dikali Z min seperempat. Kalau kita mau cari respon impulsnya, berarti kan kalau respon impuls dalam bentuk transformasi Z kan sama dengan 1. Berarti fungsi transfer ini kita kalikan dengan 1. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, nih kalau kali 1 ya dia sendiri gitu kan. Masih ingat ya kan? Kita gunakan metode fraksi parsial. Artinya apa? Pertama, fungsi transfernya kita bagi dengan Z. Oke, diperoleh dengan ini, sama dengan ini. Ini kan bentuk perkalian, pembagian, tapi ini perkaliannya kita akan pecahkan menjadi suku tertentu, yaitu suku Z per Z kurang setengah dan Z minus seperempat. Bentuk perkalian ini kita pecah, nah pecahnya itu berapa sih bagian zerosnya ini atas ini, katakanlah A dan B, gitu ya. Cara mencari A dan B-nya seperti ini, ya sudah Anda dapatkan di perkuliahan sebelumnya, yaitu mencari inverse transformasi Z menggunakan fraksi parsial. Oke, kita dapatkan ini nilai A-nya 2 dan B-nya sama dengan min 1. Untuk mendapatkan ini, Anda bisa mengulang kembali, mengingat kembali perkuliahan sebelumnya ya, mengenai inverse transformasi Z menggunakan metode fraksi parsial. Maka diperoleh seperti ini. Kenapa diperoleh seperti ini? Karena nilai A dan B-nya sudah kita substitusikan ke bagian ini. Nilai HZ-nya menjadi ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, oke, maka
Kita lihat, kita gunakan inverse transformasi Z. Oke. Kita lihat di dalam tabel transformasi Z. Dalam domain Z kita rubah kembali ke dalam domain waktu diskrit. Diperoleh HN sama dengan ini. Jadi, yang harus Anda kuasai adalah pertama, mencari nilai HZ-nya ini, fungsi transfernya, karena dia sudah dilakukan proses seperti ini, perkalian, mau kita pecahkan suku-suku biar bentuknya bisa kita kenali berdasarkan tabel, gunakan metode praksial. Dan juga Anda, keterampilan keduanya adalah Anda terampil membaca tabel transformasi Z untuk bentuk-bentuk dari hasil yang sudah diperoleh. Sehingga Anda akan mendapatkan nilai respon impuls dari sistem adalah sama dengan ini. Untuk menganalisis sistem linear time invariant lainnya adalah kita akan melihat sistem itu kalau diberi inputan berupa unit step atau dikatakan sebagai response step. Itu artinya inputnya kita masukkan unit step, sinyal unit step. Seperti kita ketahui, Anda cari bentuk transformasi Z-nya, UN, Anda bisa lihat di tabel, nilainya sama dengan ini. Maka sistemnya, ini, YZ ini outputnya kan berarti input dikali dengan fungsi transfer dari sistemnya. Nah, inputnya ini kita masukkan sinyal step ini, Z per Z-1. Kalikan dengan fungsi transfer dari sistem itu, yaitu yang ini, ya kan? Oke, kita kalikan, diperoleh ini. Bentuk ini kan harus kita inverse-kan ke dalam, kita lihat lagi ke dalam domain sinyal waktu diskrit. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kan bentuk perkalian yang menyatu semua. Nah, perlu kita pisahkan ke dalam suku-suku. Nah, suku yang pertama ini Z-1, Z-setengah, dan Z-1/4. Maka, kita gunakan metode fraksi parsial seperti ini. Kita pisahkan ke dalam 3 suku yang berbeda ini, maka kan kita harus mencari nilai A, B, C-nya ini. Oke, nilai A, B, C-nya kita lakukan satu persatu, kita cari. Oke, dapat ini ya. Nilai A, B, dan C-nya disubstitusikan, diperoleh ini. Oke. Nilai Z-nya mana? Z paling besarnya ya, ini ya, 1 ya, Z lebih besar dari 1. Kalau sudah bentuknya sudah suku-suku seperti ini, gunakan keterampilan Anda untuk membaca tabel transformasi Z. Untuk mencari inverse-nya. Inverse dari transformasi Z, Y, Z, ya tentu saja. Kita kembalikan, yaitu YN. Anda tinggal mencari bentuk seperti ini di dalam tabel transformasi Z. Maka, sistem tersebut jika diberikan inputan berupa sinyal step, respon impulsnya, respon stepnya, maaf dalam hal ini, menjadi seperti ini. Oke. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Berikut adalah tugas yang bisa Anda kerjakan untuk melihat bagaimana pemahaman Anda mengenai tools matematik, yaitu transformasi Z dalam hal ini, untuk menganalisis sebuah sistem untuk memproses sinyal digital. Anda silakan mengerjakan 2 nomor ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.